Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2B. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ustazah Nurlaila Sa'adilah STHI MPD, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Dibuatnya video ini, saya ingin menjelaskan mata kuliah Hadis Tarbawi tentang cita-cita dan harapan pendidik. Cita-cita seorang pendidik adalah mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia, mengarahkan ilmu agar bermanfaat dunia dan akhirat. Dalam hadisnya yaitu innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair, yang artinya sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, hingga semut di lubangnya dan ikan di laut, semuanya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud dari hadis ini, kita ambil dari contoh ilmu tajwid. Misal, kita sudah memahami ilmu tajwid dan kita sudah memahami ilmu tajwid ini benar-benar sefaham mungkin, dan kita selalu mengamalkannya dalam membaca ayat suci Al-Quran. Nah, ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita, misal, "Kak, aku mau tanya dong, ini hukumnya apa ya di dalam ayat suci Al-Quran ini?" Nah, kita yang sudah memahami ilmu tajwid ini, kita memberitahu, oh ini hukumnya ini, oh ini hukumnya ini. Karena apa? Karena sebaik-baiknya ilmu ialah yang mengamalkannya. Jadi, percuma kalau ilmunya banyak, kalau misalkan kita tidak mengamalkannya. Kita mempunyai ilmu, contohnya yang tadi, ilmu tajwid. Ada seseorang yang bertanya kepada kita, sedangkan kita sudah memahami dan kita tahu jawaban ini. Kita beritahulah kepada yang menanya ini, bagaimana ilmu tajwid itu? Nah, kita sebagai yang sudah mempelajari dan sudah memahami ilmu tajwid itu, kita memberitahu kepadanya. Karena dia tidak tahu, kita beritahu, oh ini hukumnya seperti ini, cara bacanya kayak gini. Kenapa? Karena sebaik-baiknya ilmu ialah yang diamalkan. Selanjutnya yaitu hadis kedua tentang belajar sebagai jalan untuk menggapai cita-cita. Dalam hadisnya yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahul Muslim, yang artinya barang siapa menempuh satu jalan cara untuk menuntut ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Maksudnya bagaimana penjelasan dari hadis ini? Jadi, semua orang pasti mempunyai mimpi yang tinggi atau cita-cita, seperti ingin menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi TNI, atau yang lainnya. Semua orang juga ingin menjadi orang yang sukses, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Jadi, bagaimana kita untuk menggapai cita-cita kita? Kita belajar, kita bersungguh-sungguh. Dalam hadis juga ada menjelaskan manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi, kalian tetap semangat terus untuk menuntut ilmunya, karena kalian pasti kan sudah mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, menjadi orang sukses. Jadi kalian harus semangat menuntut ilmunya untuk bisa menggapai cita-citanya. Kita lanjut ke hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang tanggung jawab pendidik. Dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fihi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatin fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud dari hadis ini kita ambil dari contoh organisasi. Gini, dalam organisasi itu pasti ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. Nah, di suatu hari, misalnya suatu organisasi ini ingin mengadakan sebuah acara, contohnya event. Nah, di dalam event itu kita kan harus tahu konsep-konsepnya bagaimana. Entah itu kita mau ngundang siapa, atau acaranya bagaimana, susunan acaranya bagaimana, kita diadakan di hari apa, tanggal berapa, di tempatnya di mana, waktunya kapan. Tapi semisal ketuanya tidak bertanggung jawab, lantas bagaimana susunan acara ini berjalan dengan lancar? Karena kan ya, semuanya itu, konsep-konsepnya, susunan acaranya itu sudah ditanggung oleh ketua dan semuanya sudah di tangan ketua. Tapi ketika kita sedang berkumpul untuk mendiskusikan atau ingin memberitahu informasi bagaimana nanti event, tapi ketuanya tidak ingin memberitahu atau bodoh amatan, yang gak bakal berjalan dengan lancar dong eventnya. Karena kan di sini ketuanya dia harus bertanggung jawab dong atas semua hal-hal yang ingin diadakan ini. Karena anggota-anggotanya itu tergantung ke ketua. Semisal, contoh, ketuanya ini sedang sakit, tetapi ketua ini sudah memberitahu informasi-informasi kepada wakilnya. Nah, ketika kita kumpul, ketuanya tidak apa-apa, tidak ikut, karena kan sedang sakit, jadi sudah diwakilin oleh wakil ketuanya ini. Ya nggak apa-apa kalau gitu, berarti ketuanya masih tanggung jawab. Kalau emang ketuanya kayak melarikan diri giliran kita udah mau mulai event nih, misalkan kita hamin seminggu atau hamin 6 atau hamin 5 kita ingin mengadakan event, tetapi konsep-konsepnya belum ada, bagaimana untuk menjalankan event itu dengan benar? Karena ketuanya aja seperti itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya Siti Hanifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.